Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, NIM 10156124068 dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Ilmu Hadis. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan atau membahas satu hadis di mana hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang ke-19. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. An Abi Abbasin Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam hadis yang ke-19 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat atau beberapa wasiat. Yang pertama adalah ihfazillaha hafazkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu berada di hadapanmu." Syekh Al-Husain menjelaskan dalam kitab syarahnya bahwasanya yang dimaksud dengan jagalah Allah adalah jagalah hukum-hukum Allah, jagalah syariat-syariat Allah. Maka dengan itu Allah akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga harta benda kita. Yang terpenting adalah menjaga diri kita dari kesesatan. Nah, maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan berada di hadapanmu. Maksudnya, hendaklah beramal karenanya dengan penuh ketaatan sehingga Allah tidak memandangmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya kamu akan mendapati Allah menjadi penolongmu di saat situasi yang sulit. Seperti yang pernah terjadi pada kisah 3 orang yang tertimpa hujan lebat, lalu mereka berlindung di dalam gua, kemudian pintu gua tertutup batu. Pada saat itu mereka berkata kepada sesamanya, "Ingatlah kebaikan yang pernah kamu lakukan, lalu memohonlah kepada Allah dengan kebaikan itu supaya kamu diselamatkan." Kemudian masing-masing menyebutkan kebaikan atau amal soleh yang pernah dia lakukan. Maka batu penutup gua itu kemudian terbuka, lalu mereka dapat keluar. Kisah mereka ini populer dan terdapat pada hadis yang sahih. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ialah iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sta'anta fasta'inu billah. Jika engkau memohon, maka mintalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ditakdirkan meminta kepada manusia, maka ketahuilah pada hakikatnya itu semua hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya sebagai perantara semata. Dan memberikan petunjuk supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertuhan selainnya, dan tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun, baik sedikit walaupun banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikannya kecukupan. Begitu juga rasa takut hanya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan sabdanya, "Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikanmu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untukmu." Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ialah, jika sebuah umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu.
kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Kemudian sebaliknya, jika sebuah umat berkumpul untuk memberikan kecelakaan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan kecelakaan tersebut kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim seharusnya menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah semata-mata karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya ada hikmah yang dapat diambil dari setiap kejadian yang terjadi. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai dengan hadis Arba'in yang ke-19. Semoga teman-temanku sekalian bisa memahaminya, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.